Halo guys, selamat datang kembali. Sekarang kita akan membahas tentang Law of Attraction dengan teknik visualisasi. Nah, banyak banget yang salah kaprah tentang teknik ini. Ada yang bilang, apa sih halusinasi, imajinasi, fiktif belaka, intinya bohong lah gitu. Padahal enggak. Teknik ini tuh membayangkan secara yakin kalau kita tuh sudah mendapatkan sesuatu, membayangkan kalau kita tuh berada dalam hal yang kita inginkan. Contohnya, pengen rumah. Berarti kita tuh membayangkan rumah itu tuh kayak gimana, sesuai dengan yang kita inginkan. Ada kolam renangnya contohnya, terus ada kamarnya seluas apa, kayak gitu. Itulah teknik visualisasi, bukan imajinasi yang gak jelas, apalagi sesat. Nah, banyak yang sampai berpikir kalau enggak lah, ini mah kayaknya bohong, visualisasi apaan, halu gitu. Padahal enggak. Ini tuh teknik untuk mewujudkan impian kita, karena dengan visualisasi kita tuh akan jadi lebih kita tuh ke dunia tuh nantinya akan responnya biasa luar biasa. Biasanya kita kalau merespon suatu masalah tuh kayak pesimis gitu, ini kayak susah atau apa. Nah, dengan kita sering scripting, visualisasi, afirmasi positif, nanti kita tuh akan berubah gitu. Respon kita tuh akan berubah. Kita akan jadi lebih optimis karena alam bawah sadar kita sudah tahu kalau kita tuh udah nggak kayak dulu lagi. Jadi alam bawah sadar membantu kita untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Makanya afirmasi positif, scripting, visualisasi itu sangat penting untuk mewujudkan impian kita, teman-teman. Jadi guys, ternyata aku tuh dulu pernah melakukan teknik visualisasi, cuman yang aku lakuin tuh visualisasi yang buruk ya. Jadi gitu loh ceritanya. Dulu tuh aku mau ke tempat belajar, nyamper temen supaya bareng. Tapi ternyata ya aku ngelakuin visualisasinya yang buruk, ngebayangin gitu dalam pikiran. Udah kebayang gitu kalau dia tuh ternyata udah di rumah ya, atau ternyata dia udah ke tempat belajar duluan, atau udah nyamperin teman yang lain gitu. Karena aku mikirnya dengan segala kemungkinan buruk yang aku pikirin, maka yang akan terjadi itu kemungkinan yang baik gitu. Lalu terbalik itu kandungan hukum tarik menarik. Makanya yang banyak terjadi adalah ya yang aku bayangin yang aku bayangin tadi. Yang baik-baiknya itu sangat jarang karena aku ngebayanginnya yang buruk. Nah, terus pernah gak sih kalian juga ngebayangin kayak, aduh kayaknya besok ujiannya susah deh. Kebayang gitu di kelasnya tuh kayak gimana suasananya, sedingin apa, atau mungkin yang mau ujian-ujian nih ke universitas gitu kan, dulu kalian sebelumnya kebayang kayak, aduh kayaknya ruangannya dingin banget gitu. Udah kebayang gitu di pikiran kita, letak AC-nya gimana, letak pengawasnya atau kayak gimana lah, pokoknya udah kebayang gitu. Nah, jadi ternyata aku emang udah pernah melakukan teknik visualisasi dan malahan sering gitu. Tapi bukan berarti selalu melakukan teknik yang buruk sih. Ternyata aku juga pernah kayak aku pengen suatu barang contohnya ini nih, HP. Jadi dulu tuh aku pernah pengen HP ini contohnya. Aku tuh kayak nanya-nanya ke si admin di toko online ya, ke admin di toko online-nya kayak, "Kak, yang ini gimana aja bla 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 bla." Nah, padahal belum tentu mau beli gitu. Aku duitnya aja kadang belum ada. Nah, aku nanya ke admin, lihat review di YouTube, di TikTok, terus lihat kameranya gimana, fitur-fiturnya apa aja. Kayak mau beli gitu kan, ya gak masalah. Kayak aku tuh ngebayangin kalau ini tuh udah jadi milik aku, HP ini tuh kayak gitu. Aku pas megang kayak gimana udah kebayang gitu dalam pikiran aku. Ya, terus aku juga pas mau skincare yang aku impiin nih. Skincare itu aku ya lihat-lihat gitu kan di toko online. Ya, reviewnya kayak gimana di YouTube, di TikTok, reviewnya ternyata bagus nih, ternyata bagus ya kalau aku pakai. Terus aku ngaca, ngebayangin kalau aku tuh pakai skincare tersebut ya, dan ternyata ya dari dua kejadian tersebut ya, aku yang ngebayangin sama nanya-nanya itu emang benar aku dapetin barang tersebut, ternyata HP ini contohnya. Jadi teman-teman, buat kalian yang sering kayak, aduh gak kebayang deh bakalan terjadi hal yang bagus contohnya, gak usah ngebayangin hal yang buruk, bayangin yang baik-baik aja. Enggak, pokoknya dosen akan baik, contohnya kalau mau kuliah ya, contohnya dosennya baik-baik semua, gak ada yang aneh gitu kan, gak ada yang, ngerti lah ya. Gak ada yang kayak gitu. Terus teman-temannya baik, atau kalian mau main gitu ke tempat kebayang gitu kan,
tempatnya adem, terus apalagi airnya besar gede, terus ya sejuk gitu kan, adem buat healing gitu kan, kebayang. Nah jadi bayangin aja yang positifnya aja, yang bagus buat kita, jangan ngebayangin yang buruk. Aduh kayaknya takut deh di air terjunnya nanti terjadi longsor kayak gimana, udah kebayang longsornya. Aduh, jangan sampai kayak gitu. Itu kan walaupun nantinya gak terjadi contohnya, tapi kan kalian udah menyiksa diri sendiri gitu, menyiksa pikiran kalian sendiri dengan bayangan-bayangan yang buruk dalam pikiran kalian. So guys, aku sudah membuktikan kalau law of attraction dengan teknik visualisasi itu nyata works like magic. Iya bener loh, you can try if you want and if you need. Kalau gak butuh ya udah gak usah. Nah teman-teman, alam bawah sadar kita itu gak mengenal kata bercanda, ini kayaknya bercandaan deh gitu, kayaknya ini bohongan deh, gak kenal yang kayak gitu alam bawah sadar kita tuh. Makanya kita tuh harus membayangkan dan mengulang-ulang pikiran yang positif, kata-kata yang positif ya. Jadi cara kerja dari alam bawah sadar kita tuh ya dengan merekam sinyal dari kita yang kita ulang. Kalau kita yakin, ya alam bawah sadar kita akan membantu merealisasikannya. So guys, kalian bisa mulai melakukan teknik visualisasi dengan tahu impian kalian tuh apa. Contohnya, mau punya rumah, kalian bayangin gitu, kalian tuh pengen punya rumah yang kayak gimana, 2 tingkat contohnya. Terus atapnya kayak gimana, halamannya seluas apa, hijau kah, kuning kah, terserah. Terus warna catnya juga warna broken white atau apa deh, pokoknya terserah kalian yang kalian pengen pokoknya. Terus bayangin juga tinggi pintunya kayak gimana, jumlah kamarnya, luas kamarnya, ruang tamunya, terus dapurnya sesuai impian kalian. So guys, kalian bisa mulai membayangkan dari hal-hal kecil yang kalian inginkan. Contohnya hari ini pengen terjadi apa ya, kayak kalian lagi nugas, kalian bayangin nugasnya itu santai, lancar ya. Kalau pengen ada temennya, ya bayangin kalian tuh lagi ngerjain tugasnya sama teman kalian gitu, atau gimana deh pokoknya soal impian kalian. I think that's enough. Thank you for watching. Bye bye.